Selamat datang di video pembelajaran oleh IFS FTUI 2021. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai energi potensial dan kekekalan energi. Selamat belajar! Oke, halo semuanya. Kembali lagi kita di video pembelajaran masih ngebahas fisika mekanika dan termodinamika. Tapi kita masih ngebahas Fismeknya aja ya. Oke, ada soal nih. Kita langsung masuk ke dalam soalnya. Seorang peseluncur masanya 55 kg, asik banget ya bisa main seluncuran. Meluncur dari kondisi A, di titik A, ke titik bawah nih. Dia udah meluncur sampai titik B, mental, cek, mendarat di titik C. Jika gesekan hambat udara diabaikan, tentukan VB, berarti V di titik B, dan juga S. S itu yang ini, sisi miringnya, saat dia mendarat di titik C. Oke, kita langsung masuk aja. Kita tuliskan dulu data-data yang diperlukan. Ada massa sama ada sebenarnya H. Cuman H-nya ini ada dua, jadi aku nggak tulisin. Jadi teman-teman juga hati-hati ya nanti masukinnya. Buat cari VB. VB sama akar 2GH. Mungkin teman-teman merasa kayak, ini kayak kenal ya. Tentu saja karena ini rumus udah sering banget kita pakai yang berasal dari rumus kekekalan energi mekanik. EK sama dengan EP, right? Setengah MV kuadrat sama dengan MGH. M-nya kecoret, V kuadrat sama dengan 2GH. V kuadrat sama dengan akar 2GH. Tada, asal-usul rumusnya dari sini. Aku yakin teman-teman pasti udah tahu, pasti udah sering banget pakai dari SMP, dari SMA. Udah sering banget dipakai. Oke, tinggal kita masukin angka-angkanya. Tapi hati-hati di H-nya itu 45 kurang 4,4. Kenapa? Karena 45 tuh dari A sampai titik di bawah B ini loh. Dia masih ada 4,4. Jadi hati-hati teman-teman, jangan asal masukin 45-nya aja. Nanti hasilnya salah. Oke, nanti dapatlah VB-nya 28,224 meter per second. Ini VB itu emang cukup gampang. Yang nyari S ini yang agak sedikit lebih menantang lah ya. Oke, buat nyari S-nya itu aku gambarin sedikit lagi semacam free body diagramnya. Aku nambahin dua buah variabel tambahan. Ada H sama ada X. H ini apa? H ini adalah jarak dari titik C ke yang di bawah B. Bukan sampai B ya teman-teman. Di yang di bawah B. Kalau mau sampai B tuh teman-teman harus tambah 4,4 lagi. Oke. Terus sedangkan X itu adalah jarak dari yang jarak dari titik B atau yang di bawah titik B itu ke titik C-nya, tapi jarak horizontalnya. Sudutnya juga masih 30 karena dia sebangunan segitiga doang. Nanti dapat deh H sama dengan S sin 30, X sama dengan S cos 30. Asalnya dari mana? Asalnya dari sini. HXS. Kalau ini alfa, cos alfa sama dengan samping per miring, cos saring. S. X sama dengan S kali cos alfa. Sin juga sama nanti. Sin sama dengan samping depan per miring. H per S. H sama dengan S kali sin alfa. Aku yakin teman-teman pasti udah paham juga masalah trigonometri dasar gini. Cuma tadi untuk memastikan bahwa pemahaman kita masih sama lah ya. Terus juga ada rumus baru lagi nih. Rumus T sama dengan akar 2H per G. Sebenarnya dibilang baru juga nggak baru-baru banget. Aku yakin teman-teman juga pasti merasa kayak pernah make lah ya. Kenapa? Karena ini rumus itu berasal dari gerak jatuh bebas. Y sama dengan Y0 plus VOT min setengah GT kuadrat. Ini gerak jatuh bebas. Y-nya itu adalah 0. Kenapa? Karena kan dia mendarat titik C nih. Kita anggap aja C itu sebagai datum, sebagai titik nolnya. Sama dengan Y0 itu adalah H. H besar ya teman-teman, hati-hati. Bukan H yang ini. Kenapa? Karena dia kan jatuh bebas dari titik B nih. Bukan dari titik yang di bawah B ini. Jadi nanti ini itu H besar. Oke, tambah V0T. Nah, ini nanti hasilnya 0. Kenapa? Karena kan ini gerak jatuh bebas. Kita berarti melihat gaya kecepatan pada sumbu vertikal. Kalau teman-teman lihat, VB-nya ini tuh cuman ke arah sumbu horizontal doang, cuma searah X doang. Dia tuh di sumbu vertikalnya istilahnya jatuh bebas. Makanya VN0-nya tuh 0. Dikurang setengah GT kuadrat. Tinggal pindah ruas, setengah GT kuadrat sama dengan H besar. T kuadrat sama dengan 2GH besar, 2H per G, 2H besar per G. T sama tinggal diakarin. Itu asal usul rumusnya teman-teman yang T sama dengan akar 2H per G. Cuma sekali lagi aku mau ingetin, hati-hati H-nya ya teman-teman, jangan sampai salah masukin H-nya. H-nya tuh H besar, kombinasi antara H kecil dengan 4,4. Terus juga ada rumus S sama V0 T plus setengah AT kuadrat juga rumusnya sama kayak mirip yang tadi, rumus jarak.
Jaraknya itu berarti H kan, kita mau jarak dari sini ke sini. Karena sekali lagi V0 itu juga 0, makanya dia V0 itu sekali lagi V di sumbu Y, dia 0, setengah AT kuadrat. A-nya kan percepatan gravitasi, makanya pakai G. Nanti dapat H-nya itu adalah setengah GT kuadrat. Terus teman-teman tinggal masukin nih H-nya ke dalam variabel H di sini. Ntar dapatlah persamaan T-nya itu begini. Agak berantakan tapi nggak apa-apa. Terus sekarang kita lihat di sumbu X-nya. X sama dengan VB kali T. Ini juga cuman ya rumus jarak biasa. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Terus VB-nya itu kita dapat nih dari yang soal A tadi 28,224. T-nya itu kita pakai yang ini. Kenapa bisa pakai yang T ini? Ini bukannya T buat yang sumbu vertikal. Karena konsepnya kan kalau misalnya dia mendarat di titik C, mendarat di titik tertentu, ya berarti dia mendarat dari sumbu vertikalnya di detik T, mendarat sejarak sumbu horizontalnya di detik T juga dong. Makanya T-nya itu bisa kita pakai di kedua baik di horizontal maupun di vertikal. Ntar teman-teman dapat ininya. Tapi sekarang kita agak ngerepotan nih karena muncul variabel-variabel X sama H. Tapi tenang aja, jangan panik karena kita udah ngitung tadi nih. Tinggal kita substitusi. Jadi nanti X itu kan S cos 30. Sedangkan nanti H-nya itu S sin 30. Terus aku pindah ini biar lebih rapi. Teman-teman tinggal masukin cos 30 itu berapa, sin 30 itu berapa pakai kalkulator. Terus teman-teman kuadratin. Kenapa dikuadratin? Biar membuang si akar ini. Karena ada akar-akaran tuh nggak jelas, ribet. Kita kuadratin aja. Kita dapat begini, dirapihin jadi begini. Nah, ini nanti teman-teman sadar nih, mungkin ini jadi bentuk kuadratik. Jika emang benar, kita bakal pindahin ruas jadi sama dengan 0, di satu sisiin. Nanti kita cari nih, S-nya tuh ada 2. Nanti dapat S1 yang min 0,818, sama satu lagi S-nya itu 116. Nggak mungkin dong, S-nya min 8,18. Teman-teman meluncurin dari A, melompat ke titik B, mendarat di sini. Kan lucu. Nggak mungkin, berarti ini tidak memungkinkan. Jadi jawabannya adalah yang S116. Jadi nanti jarak S ini adalah 116,451 meter. Itu teman-teman. Soal ini emang agak sedikit panjang dan perlu pemahaman lebih. Tapi aku yakin teman-teman bisa karena ini konsepnya itu dasar. Cuman konsep GLBB doang sebenarnya. Ya, jadi aku recap singkat. Pertama-tama teman-teman nyari VB pakai yang akar 2GH tadi. Terus teman-teman nyari nih sebenarnya kita cuma perlu nyari T-nya doang nih, detik di mana dia tuh mendarat. Untuk mencari detik mendarat ini yang agak sedikit ribet, kita harus lihat dari sumbu vertikalnya, kita hitung berarti pakai gerak jatuh bebas, ntar udah dapet T-nya, kita tinggal masukin ke dalam persamaan jarak yang horizontal. Nanti teman-teman dapat persamaannya, terus teman-teman tinggal masukin variabel-variabel H sama X-nya, dapat deh S-nya. Itu teman-teman, semoga membantu ya, good luck!